Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa kfi syarradh zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan aina biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Baik, kita lanjutkan pengajian Alfiyah dalam bab naibul fa'il, dan oleh karenanya karena ini masih yang tertulis di sini adalah bab fa'il, maka ini perlu dihapus. Namun sebelum dihapus ada yang ingin saya sampaikan, bahwa ada satu kondisi yang lupa saya sampaikan kemarin untuk kondisi yang wajib mendahulukan maf'ul, dan itu penting untuk disampaikan, dan kemarin lupa saya sampaikan, yaitu kondisi wujubu ta'khiril fa'il. Kondisi wujubu ta'khiril fa'il, wajib mengakhirkan fa'il alias wajib mendahulukan maf'ul bih. Kondisi yang ketiga, ini pertama, kedua, dan yang ketiga. Ini karena sudah nggak muat, sini aja. Kondisi yang ketiga adalah idza kanal maf'ulu min lazimis sadri. Jika maf'ulnya termasuk isim yang wajib didahulukan. Kita di dalam bab ibtida sudah mengenal beberapa jenis isim yang memang harus ada di depan, tidak boleh ada di belakang, seperti syarat, isim syarat, dan isim istifham. Maka ketika maf'ul terdiri dari isim syarat atau terdiri dari isim istifham, maka maf'ul itu harus ada di depan. Contohnya misalnya man darabta. Man darabta. Ini isim istifham. Tidak boleh darabta man, tidak boleh. Jadi harus man darabta. Itu bahkan harus mendahului, tidak hanya mendahului fa'il, tapi juga bahkan mendahului fi'il. Atau terdiri dari syarat man darabta fahuwa, dan seterusnya, gimana misalnya. Ini juga maf'ul harus ada di depan. Man darabta fahuwa, dan seterusnya. Ini termasuk isim yang wajib ada di depan, sehingga kalau dia menjadi maf'ul maka dia harus ada di depan. Da pasir abai, dorob tamu kol pasir sampian. Atau dalam Al-Quran ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Itu. Atau terdiri dari kam atau ka'ayin yang khobariyataini. Seperti kam, ka'ayin, khobariyata ini. Kam atau ka'ayin yang bersifat khobariyah, bukan istifham. Bukan kam istaroita, berapa kamu beli, bukan. Tapi kam yang khobariyah, yang berarti banyak. Jadi misalnya kam ghonaman, misalnya kam ghonaman istaroita. Nah ini kam ghonaman istaroita misalnya. Ini kam harus di depan. Berempah dari arah rambi istaroita. Kok jadi istifham? Kam khobariyah ya. Kam min ghonamin istaroitu misalnya. Kam min ghonamin istaroitu. Ini kam khobariyah. Banyak mbi istaroitu mele pasir kaulah. Banyak mbi istaroitu mele pasir kaulah. Ini termasuk isim-isim yang lazimis sodr, yang wajib ada di depan kalam. Sehingga ketika dia posisinya menjadi maf'ul, dia tidak boleh ada di belakang, harus di depan. Bahkan melampaui tidak hanya fa'ilnya, tapi melampaui tidak hanya fa'ilnya, tapi melampaui fi'ilnya. Jadi misalnya man daraba Zaidun, mukul pasir ke Zaid, siapa yang dipukul oleh ke Zaid? Tidak boleh. Daraba man Zaidun itu masih tidak boleh. Daraba man Zaidun itu tidak boleh masih. Karena dia harus di depan. Jadi man daraba Zaidun, Zaid mukul siapa? Seperti itu.
Saya kira sampai di sini cukup. Saya kira untuk sebenarnya banyak kondisi-kondisi lain, cuma karena yang lumrah saja yang saya sampaikan dan yang memang disebutkan dalam Alfiyah, hanya sedikit menambah dalam beberapa hal saja. Jadi kita lanjutkan sekarang bab naibul fa'il, dan yang ini kita hapus dulu. Baik, kita lanjutkan bab naibul fa'il. Sebelumnya sudah saya jelaskan sekilas bahwa jika fi'il mabniun alal fa'il, maka tentu yang dibutuhkan adalah fa'il. Jika sebuah fi'il mabniun alal maf'ul, maka yang dibutuhkan adalah naibul fa'il. Sebelumnya juga sudah disinggung sekilas bahwa secara umum ketentuan membina maf'ul sebuah fi'il itu dengan cara pertama, awalul fi'li, yang bagian depan fi'ilnya itu madmum, didommahkan dan berlaku mutlak, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari. Fa'ala fu'ila, yaf'ulu yuf'alu, daraba duriba, yadribu yudrabu, depannya mesti didommahkan. Untuk mattasala bil akhir, huruf yang bertemu dengan huruf terakhir, berarti ro dalam darabah atau dalam yadribu, itu beda antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi dikasrohkan, darabah duriba, itu ro huruf yang bertemu dengan huruf terakhir. Kemudian dalam fi'il mudhari difathahkan, yadribu menjadi yudrabu. Kalau depannya dhamma semua. Ini ketentuan umum. Tetapi kemudian ada pengecualian, ada pembahasan rinci, pembahasan khusus terkait sebuah fi'il yang mu'tal ain. Fi'il mu'tal ain, yaitu fi'il, kita bicara dari yang sulasi dulu, kita bicara dari yang sulasi mujarrad dulu, yang huruf asalnya 3 dan tidak ada tambahannya. Fi'il madhi yang sulasi mujarrad dan mu'tal ain, baik bina ajwaf seperti koma, ba'a, sona, atau bina lafif makrun misalnya qawiyah dan sebagainya. Itu cara membina maf'ul. Cara membina maf'ul bukan dengan mendommahkan awalnya. Maka ini ada pengecualian khusus madhi sulasi mu'tal ain. Contohnya ba'a, itu cara bacanya ketika di bina maf'ul itu menjadi 3 macam. Yang pertama dengan bil kasri, contohnya bi'a. Yang kedua dengan cara bil ismam. Bil ismam itu al-ityan bainad dhammih wal kasri, mengharkati, membunyikan huruf antara dhamma dan kasrah menjadi ba. Entah gimana tuh, ba lah, semacam itulah. Kalau seperti majreha itu imalah. Yang ismam itu la ta'minna dalam surat Yusuf. Jadi boleh dibaca, nah itu tidak bisa ditulis. Cara nulisnya tidak bisa, tetap begini. Tapi cara bacanya antara dhammah dengan kasrah. Ba, ba. Tapi walaupun tahu, kalian kalau baca di hadapan saya tidak usah gaya. Oh, jangan mentang-mentang tahu bisa dibaca ismam. Wah gila, itu saya suruh ulang. Nggak biasa apa ya, nggak biasa aja, yang standar aja. Asal tahu aja bahwa boleh dibaca bi'ah, boleh dibaca bi'ah. Nggak enak banget itu kan, bi'ah. Yang ketiga, ada juga yang boleh bid-dhammi. Nah, ada yang membolehkan bid-dhammi, tetap kembali ke standar. Bu'ah, pola kula, sona suna, suna. Sona suna, ba'a bu'a, pola kula, itu ada yang membolehkan begitu. Intinya bisa dibaca 3 ketika fi'il madhi itu mu'tal ain. Oke. Nah ini, ketentuan 3 ini tidak diperbolehkan dipakai salah satunya, tetapi harus memakai satu saja ketika dikhawatirkan samar apakah fi'il itu bina maf'ul atau fi'il itu bina fa'il. Itu terjadi ketika fi'il mu'tal ain ini ketemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Contoh bi'tu. Contoh ya, ini pengecualian lagi dah. Bi'tu.
Karena bina fa'il pun kalau ditasrif ba'a ba'a ba'o ba'at ba'ata bi'nah. Di bina majhul bi'a bi'a bi'o bi'at bi'ata bi'nah. Nah, ketika ketemu dhamir rafa' mutaharrik itu akan sulit diketahui ini bina fa'il apa bina maf'ul. Maka ketika yang diinginkan adalah bina maf'ul dari kata bi'tuh misalnya aku dijual. Kalau yang diinginkan adalah bina maf'ul, maka walaupun boleh kasroh ismam dhamma, tetapi ketika seperti ini samar antara maf'ul dan fa'il, maka kasroh harus ditinggal. Jadi kalau kalian ingin mengatakan aku dijual atau engkau dijual wahai budak, misalnya bi'tah, engkau dijual wahai budak, kamu tidak boleh membaca bi'tah, harus bu'tah. Kalau ismam tidak bisa dalam tulisan. Ismam tidak. Anggaplah begitu. Tinggalkan, tidak boleh kasroh. Walaupun sejatinya boleh kasroh, tetapi ketika dalam kondisi samar antara bina fa'il dengan bina maf'ul, harus ditinggal yang bikin samar itu. Harus ditinggal. Tidak boleh dipakai. Walaupun boleh kasroh, tetapi dalam kondisi seperti ini, dalam bina maf'ul tidak boleh. Itu kalau ajwaf ya'i. Kalau ajwaf ya wawi, misalnya di sama. Sama ini artinya menawarkan. Menawarkan, sama yasumu sauman. Itu kalau ditasrif sama-sama, kayak misalnya soma-soma. Kalau soma tidak mungkin ya, tidak mungkin ketemu secara makna mungkin ipasain pasir sampian kok ndak enak kayaknya. Ya sama aja lah, menawarkan. Menawarkan. Sama-sama samu samat samata sumnah. Ketika dia ketemu dhamir rafa yang berharokat menjadi sumnah. Sumtah misalnya, karena ajwab wawi. Ini bi'tah karena ajwab ya'i. Nah, ketika seperti ini, kalau dipakai semua harkat bina maf'ul akan dalam kondisi dhamma akan samar apakah ini bina fa'il atau bina maf'ul. Maka dhamma tidak boleh dipakai. Makanya kasroh atau ismam. Pokoknya mana yang bisa menjadi harkat yang bisa mengacaukan antara bentuk fa'il dan bentuk maf'ul, tinggalkan harkat itu. Itu maksudnya. Saya kira sudah jelas. Oke. Kemudian, nah, yang selanjutnya yang perlu diketahui adalah fi'il. Ini tidak selesai di sini. Fi'il ini tidak selesai di sini. Kemudian kalau mu'tal ain ini, fi'il mu'tal ain ini dipindah pada bab infial atau infial atau iftial, maka misalnya ba'a menjadi bab iftial menjadi ibta'a. Maka tiga harkat ini berlaku kepada huruf di depan ain fi'il. Depannya tetap dhamma. Depan tidak boleh ditawar. Awalul fi'li matmun tetap. Lalu yang tiga harkat ini berlaku ke huruf di depan ain fi'il. Jadi ibta'ah ketika dibina majhul, dibina maf'ul menjadi ubti'ah, ubtu'ah, ubti'ah. Jelas ya? Ubti'ah, ubti'ah, ubtu'ah. Atau dipindah ke dalam bab infial, inba'ah. Maka menjadi ini, berlaku ke ini. Nah, huruf yang di depan ain fi'il. Jadi unbu'ah menjadi inba'ah menjadi unbi'ah, unbe'ah, unbu'ah. Saya kira sampai sini sudah jelas. Ringkas saja. Kemudian yang selanjutnya, jika sudah selesai. Ini yang
terkait dengan fi'il mu'talain. Masih fi'il madhi yang fi'il mu'talain. Sampai di sini dulu. Jadi ada sebenarnya bagaimana jika ada tambahan hamzah wasol. Bagaimana jika ada tambahan begini begitu, tapi saya fokuskan dulu yang fi'il mu'tal biar nyambung dulu. Jadi sekali lagi saya ulang, fi'il mu'talain ketika dibina maf'ul boleh 3, kasroh, bi'ah, ismam, bi'ah, dhammah, bu'ah. Kecuali jika terjadi, dikhawatirkan terjadi samar antara bina fa'il dengan bina maf'ul, maka tidak dipakai harkat yang membuat samar itu. Dalam hal ini bi'tu, bi'tah, kalau di bina maf'ul tidak boleh dikasrohkan, harus bu'tah atau bi'tah. Kalau ajwafawi, sumtah, kalau di bina maf'ul tidak boleh pakai dhammah, harus pakai kasroh atau ismam. Simta, simta atau simta. Yang kedua, kalau fi'il mu'tal ini dipindah kepada iftial dan bab infial, ya, dipindah kepada bab iftial dan bab infial, maka depannya tetap dhammah, hamzahnya tetap dhammah, dan 3 harkat ini berlaku kepada huruf yang berada di depan ain fi'il. Jadi ibta'ah, ibta'ah, bina majhul menjadi ubti'ah, ubtu'ah, ubti'ah. Kemudian bab infial, ba'ah dipindah kepada inba'ah, maka bacanya menjadi ketika bina maf'ul unbi'ah, unbi'ah, unbu'ah. Seperti itu. Oke, kita baca sekarang bait alfiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu al-imamu Muhammad ibn Malik rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa afadana min barakatihi wa asrarihi wa nafahatihi wa anwarihi wa ulumihi wa karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thaniyat taliyatal mutawa'ah. Kalau awalij al-hubila munazaah, titik sampai di situ. Wa thaniyah benda huruf kedua. At-taliyah si angirengin penapasani tal mutawa'ah ta'lil mutawa'ah tal mutawa'ah tidak ta'lil mutawa'ah. Kal awali tetap akati huruf sepertama, tetap akati huruf sepertama, ij'al atau tiakin pasira sampian huda ka'arwa thaniyah bila munaza'atin kalaban tanpa pot-repot. Begini dulu Syekhuna memaknai bila munaza'ah ini. Bila munaza'atin kalaban tanpa pot-repot, artinya kalaban dengan cuek, gitulah kira-kira. Bila munaza'atin dengan cuek, yang dimaksud tanpa ada pertentangan. Munaza'ah itu pertentangan makna aslinya. Apa yang dimaksud bait ini? Maksudnya adalah fi'il madhi yang mendapat tambahan tak mutawa'ah. Fi'il madhi yang mendapat tambahan tak mutawa'ah, maka yang didommahkan selain huruf pertamanya adalah juga huruf yang mengiringi tak tersebut. Fi'il madhi yang ditambahi, diberi tambahan tak mutawa'ah, maka yang didommahkan tidak hanya huruf pertama saja, tetapi juga huruf yang mengiringi tak tersebut. Di ini yang ada bab, yang ada apa? Yang ada tak mutawahnya ini dalam tafa'ul, baik dalam sulasi mazid atau dalam rubai mazid. Dalam sulasi mazid misalnya takassaro, taqatala. Kalau dalam rubai mazid misalnya tadahraja. Nah itu yang didommahkan tidak hanya di depan, tapi huruf yang mengiringi tak. Jadi dalam tadahraja yang mengiringi tak ya dal. Tadahraja tuduh rija. Takassaro tukusiro. Takotala tukutila. Seperti itu. Saya kira sudah jelas.
Wa tsalitsal ladzi bihamzil wasli kal awwali ij'alannahu kastuhli. Wa tsalitsal ladzi banda huruf ketigana fi'il madhi se ikabitin. Wa tsalitsal ladzi banda huruf ketigana fi'il madhi se ikabitin bihamzil wasli kalaban hamzah wasal. Wa tsalitsal ladzi banda huruf ketigana fi'il madhi se'ikabitin bihamzil wasli kalaban hamzah wasal. Hamzah wasal ini kalau dalam tafsirifan adalah hamzah yang menjadi tambahan di fi'il madhi selain bab if'al. Selain bab if'al hamzah wasal semua. Khusus bab if'al itu hamzah qata'. Jadi bab istif'al, bab infi'al, ifti'al, if'ilal, if'iwal itu hamzah depannya itu hamzah wasal semua. Nah, wa tsalitsal ladzi bada huruf ketiga na fi'il madhi se'ikabitin bihamzil wasli kalaban hamzah wasal kal awwali da tetap akatia wal kal awwali da tetap akati huruf se pertama ij'alanna atau tiakin ongku pasada sampean huda salis. Kastuhliyah hale akatia ustuhliyah. Ustuhliyah. Makna ustuhliyah itu dari istahla. Istahla ustuhliyah. Istahla itu menganggap manis. Jadi ustuhliyah dianggap manis. Jadi mungkin karena kasihan dianggap manis, aslinya enggak. Nah, saya punya teman yang selalu maksa mengaku manis itu. Ya akhirnya dengan sangat terpaksa dan tidak tega kami mengakui. Oke. Jadi itu. Yang maksud bait ini apa? Yang maksud bait ini adalah adapun fi'il madhi yang mendapat tambahan hamzah wasal, adapun fi'il madhi yang mendapat tambahan hamzah wasal, maka hamzah dan huruf ketiganya, maka hamzah dan huruf ketiganya itu didommahkan seperti ustuhliyah. Jadi istaf'ala itu dapat tambahan hamzah wasal, maka hamzah wasal dan huruf ketiga sesudahnya istaf'ala berarti sin dan ta, berarti huruf ta, huruf ketiga setelah hamzah itu juga didommahkan. Istaf'ala ustuf'ila, ifta'ala uftu'ila, imfa'ala umfu'ila. Kalau al muttasil bil akhir tetap kasroh, tetap kasroh. Imfa'ala umfu'ila, istaf'ala ustuf'ila, ifta'ala uftu'ila dan sebagainya. Oh ya, ada maknaan yang kurang lengkap. Saya ulang. Wah dari wasaniyat taliyah dan wasalisal ladzi waban ij'alanhu, ini ya, wahban ij'alanhu at-taliyah dan seterusnya, wahban ij'alhu as-saniyah dan seterusnya. Nanti sampai di belakang kal awwalida huruf se pertama da tetap akati huruf se pertama tegesa ij'alhu atati sampai atatiakin sampean. Jadi ai di bawah ij'alhu ai. Begitu pula dalam wa tsalitsal ladzi bihamzil wasli kal awwali ij'alannahu sama. Waban ij'alannahu tsalisal ladzi dan seterusnya sampai di belakang kal awwali da tetap akati huruf si pertama tegesa ij'alanna. Ya, saya kira sudah jelas. Waksir awis mim fa tsulathiyin u'il ainan. Waksir ban makasro pasira sampian awis mim otaba ma isma pasira sampian. Waksir ban makasro pasira sampian awis mim otaba ma isma pasira sampian. Fa tsulathiyin da fa fi ila madhi tsulasi. Fa tsulathiyin da fa fi ila madhi tsulasi. Uillah se eilaten pon apa tsulasi. U'illa se'illaten pon apa sulasi. Nah apa nah ainan dari arah-arah ainah. Titik.
Wa dhammun tining dhamma jaah itu jaah panika dateng pon apa dhamma kabu'ah hale akatia bu'ah fahtumil maka isapo fahtumilah maka isaporah pon apa dhammun fahtumilah maka isaporah pon apa dhammun. Maksudnya apa? Fa fi'il dari fi'il madhi sulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat ketika dibina maf'ul. Fi'il madhi sulasi yang ain, saya ulang, fi'il madhi sulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat ketika dibina maf'ul maka fa fi'ilnya dibaca kasroh atau dibaca ismam dan boleh juga dibaca dhammah seperti bi'ah, be'a, bu'ah. Saya ulang, fi'il madhi sulasi yang ain fi'ilnya terdiri dari huruf ilat ketika dibina maf'ul maka fa fi'ilnya dibaca kasroh atau dibaca ismam dan boleh juga dibaca dhammah seperti bi'ah, be'a, bu'ah. Sudah, be'a itu tidak bisa ditulis. Kita lanjut. Wa in bisyaklin khifa labsun yujtanab. Wa in bisyaklin ban manabi aslul bait wa in khifa labsun bisyaklin yujtanabu intaha syekhuna. Wa in khifa labsun bisyaklin yujtanabu. Waktunya cukup. Wa in bisyaklin wa in khifa ban manabi kata koen labsun pon apa cambur bisyaklin sebab sebagian dari tiga harkat tersebut. Wa in ban manabi khifa kata koen labsun pon apa cambur bisyaklin sebab salah setong ada sebab sebagian dari harkat-harkat tersebut, sebagian dari harkat-harkat tersebut dhammah kasroh ismam yujtanabu. Ini jawab syarat, boleh jazm boleh tidak karena fiil syaratnya bukan fiil mudhari. Jawab syaratnya fiil mudhari, beda fiil. Yujtanabu maka ijawin pon apa karwa syaklin. Titik sampai di situ. Yang dimaksud apa? Apabila penggunaan sebagian dari kasroh, ismam dan dhammah itu dikhawatirkan menimbulkan kesamaran antara bina fa'il dan maf'ul, maka harkat yang bisa menimbulkan kesamaran itu tidak boleh digunakan. Titik. Saya ulang, apabila penggunaan sebagian dari dhammah, dari kasroh, ismam dan dhammah itu dapat mengacaukan atau menimbulkan kesamaran antara fiil bina fa'il dengan fiil bina maf'ul, maka harkat tersebut tidak boleh dipakai. Sudah sampai di situ. Yang tidak nututi makna atau tidak nututi murad bisa diulang lagi dalam rekaman YouTube-nya. Wa maliba aqad yura li nahwi hab. Ini belum saya jelaskan tadi karena saya sampaikan bahwa kita tadi fokus ke bina ajwaf atau fiil mu'talain saja. Wa ma tining hukum liba'ah seeka andi lafad ba'ah qad yura panikatur kadang ikan alih. Guru saya memberikan dua makna qad yura ini, qad yura panika kadang ikan alih atau kadang yang kui. Pon apa ma lih nahwi habbah eka andi sama cema lafat habbah. Apa maksudnya? Kebolehan tiga harkat yang berlaku pada fa fi'il semacam ba'ah, kebolehan tiga bacaan yang berlaku kepada fa fi'ilnya semacam lafad ba'ah itu juga terkadang diberlakukan pada fi'il sulasi bina mudha'af. Jadi habbah bisa hubbah, bisa hibbah, bisa hibbah.
maddah, bisa muddah, bisa middah, bisa middah. Seperti itu. Oke, saya kira jelas. Wa malifa ba'alimal ainu tali fiqtara wang qada wasibhin yanjali wa ma tining hukum lifa ba'a seekan di fa fi'il ba'ah, yaitu 3 harkat itu tadi. 5 panika tetep ikan di huruf al ainu setining ain fi'il tali panika angirengin pun apa ain dak ma. Al ainu setining ain fi'il tali panika angirengin pon apa ain dak ma. Fikhtaro dalam lafat ikhtaro wang qada ban ingqada wasibhin ban senyaro panin yang jali sejelas pon apa sibhin. Apa maksudnya? Hukum seberlaku dak fa fi'il madi mu'tal ain itu juga diberlakukan pada huruf yang berada tepat di depan ain fi'il dalam bab infial dan iftial. Saya ulang, hukum yang berlaku pada fa fi'il madi sulasi yang mu'tal ain, hukum yang berlaku pada fa fi'il madi sulasi mu'tal ain juga diberlakukan kepada huruf yang berada pas di depan ain fi'il dalam pas di depan ain fi'il ketika lafaz tersebut dipindah ke bab iftial dan infial. Jadi ikhtaro menjadi tiro tiro turo. Ingqada menjadi ungqida ungquda ungqida. Wa qabilun ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a